Apakah benar salawat nariyah itu tidak boleh? Iya, karena nariyah itu salawat nariyah dikarang dan memasukkan bertawassul dengan orang-orang mati, diantaranya ahli Badar. Kalau minta kepada Nabi, berdoa kepada Nabi yang sudah meninggal dunia, itu syirik yang berbahaya. Apalagi minta kepada yang jauh lebih rendah di bawah Nabi SAW. Ada orang yang betul-betul bertawassul dengan Nabi dengan keyakinan Nabi itu adalah nama lain daripada Allah Azza wa Jal. Jadi Muhammadun, kalau kita sebut Muhammad itu adalah nama lain daripada Allah. Mereka mengatakan Muhammad itu adalah nama lain daripada Allah. Allahumma, wahai Allah, inni atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taimiyah mengatakan hadza du'a wa nahwuhu. Doa ini, doa tawasul kepada Nabi, itu adalah doa yang sering digunakan atau telah digunakan oleh para salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali dalam program Tanya Gusai, yang mana banyak sekali yang mengirim ke saya tentang video nariyah, video sholawat nariyah. Di antaranya video Ustadz Khalid berikut ini. Apakah benar salawat nariyah itu tidak boleh? Iya, karena nariyah itu salawat nariyah dikarang dan memasukkan bertawassul dengan orang-orang mati, diantaranya ahli Badar. Nggak pernah ada Nabi SAW menyebutkan masalah itu, saudaraku. Jadi salawatlah yang sudah diajarkan. Yang saya heran umat Islam ini ngapain nambah-nambahin? Untuk apa? Apa yang dapat tambah-tambah itu? Cukupkan lafaz yang diajarkan Nabi SAW, maka insya Allah itu akan cukup, sudah cukup. Untuk apa ditambah-tambah? Nambah-nambah ini akan mendatangkan hal-hal yang tidak boleh. Oke. Yang pertama tentang profiling atau sejarah ya, latar belakang sholawat nariyah sudah pernah kami bahas, meskipun bukan saya yang membahas. Waktu itu kami kedatangan guru yang mulia Kiai Haji Zuhrul Anam Hisham, atau menantu dari Syekhuna Maimun Zubair. Teman-teman bisa lihat di link berikut ini. Wonten kene kitab Sa'adatud Dharain karangan Syekh Yusuf Nabhani. Ugi wonten kene kitab Mufarrihul Qulub wa Mufarrijul Qulub. Rata-rata ahli zikir menika sami nyebataken selawat ingkang menapa menika populer kanthi sebatan selawat nariyah. Wonten ugi kang mastani selawat taziyah. Oke. Jadi latar belakangnya seperti itu. Yang kedua mengenai sighat sholawat itu sendiri. Jadi kita pernah membahas ya, atau menjawab tentang tuduhan sholawat-sholawat yang dibuat-buat, sighat-sighat sholawat yang tidak dicontohkan oleh Nabi begitu. Kita juga sudah menjawabnya, ada di video berikut ini. Ragam-ragam sholawat yang dicontohkan oleh para sahabat dan para ulama, orang-orang saleh terdahulu, mulai Imam Syafi'i, Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa keterangan dari Al-Imam Musawi. Teman-teman bisa melihatnya di video berikut ini. Nanti di deskripsi kita cantumkan linknya. Kemudian yang ketiga mengenai sholawat nariyah itu sendiri. Jadi kalau kita baca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad. Jadi yang menjadi titik keberatan orang-orang yang mengkritik nariyah itu adalah pada tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju. Yang mana dengan sholawat kepada Nabi Muhammad itu tanhallu bihil uqad, ikatan-ikatan, kesulitan-kesulitan akan terlepas. Wa tanfariju bihil kurab, kemudian kesusahan-kesusahan akan infiraj, akan terbuka, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya itu sholawat tentang tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Karena nariyah itu salawat nariyah dikarang dan memasukkan bertawassul dengan orang-orang mati, diantaranya ahli Badar. Nah, ngomong-ngomong soal tawasul, kita juga sudah membahasnya di video-video berikut ini. Ada beberapa series, nanti bisa lihat di sini. Itu dengan detail sekali kita sudah pernah membahasnya. Tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan nabi, tawasul dengan para anbiya,
tawasul dengan orang yang sudah meninggal, ada semua di sini. Memang sempat terjadi perdebatan ya di antara ustadz-ustadz yang kita saksikan di media sosial, khususnya soal hadis berikut ini. An Utsman bin Hunayf, dari Sayyidina Utsman bin Hunayf, anna rajulan dhariral basar. Ada seseorang yang buta matanya, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, orang buta tadi mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha an yu'afiyani. Ya Rasulullah, tolong doakan saya, Anda minta kepada Allah untuk menyehatkan mata saya yang sakit ini. Nabi menjawab, in syi'ta da'autu. Kalau kamu mau, saya akan doakan. Wa in syi'ta sabarta. Kalau kamu mau, sabar saja kamu, fahuwa khairun lak. Tapi itu akan lebih baik, lebih besar pahalanya untukmu. Maka laki-laki yang dharirul basar mengatakan, qala fad'uhu. Enggak ya Rasulullah, saya kepengen Anda berdoa saja. Maka fa'amarahu an yatawaddo. Nabi memerintahkan laki-laki ini untuk berwudu. Fayuhsina wudu'ahu. Memperbaiki wudunya, sunnah-sunnah dilakukan, menghadap kiblat dengan khusyuk dan sebagainya. Wa yad'u bihadza du'a. Nabi memerintahkan untuk berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda li atau litaqdiya li. Allahumma fashaffi'hu fiyya. Nah, mengenai hadis ini ada beberapa yang membantah bahwa itu khusus ketika Nabi masih hidup. Adapun ketika Nabi sudah wafat itu tidak berlaku. Apa itu tawassul? Tawassul itu kita berdoa dengan melakukan suatu pendekatan pada Allah. Ada perantara yang disebut. Bisa jadi dengan menyebut Asmaul Husna, bisa jadi dengan menyebut amal soleh, bisa jadi dengan perantaraan orang soleh yang masih hidup. Tidak boleh dengan yang sudah mati. Kemudian ada seorang datang ke kuburan, kemudian minta kepada wali, minta kepada sunan, minta kepada nabi, sambil menangis. Minta-minta kepada Nabi, minta-minta kepada mayat. Seandainya dia lakukan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu puncak daripada tauhid. Namun tatkala dia menyerahkan kerendahan dan kehinaannya kepada makhluk, dia minta-minta kepada mayat, maka itu puncak dari kesyirikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih sesat daripada orang ini. Tidak ada yang lebih syirik daripada orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta kepada Nabi, berdoa kepada Nabi yang sudah meninggal dunia, itu syirik yang berbahaya. Apalagi minta kepada yang jauh lebih rendah di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bertawassul itu ikhwatul Islam, bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kebanyakan kaum muslimin mereka bertawassul bijahin Nabi, yaitu dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ada pembagiannya. Ada orang yang betul-betul bertawassul dengan Nabi dengan keyakinan Nabi itu adalah nama lain daripada Allah Azza wa Jal. Jadi Muhammadun, kalau kita sebut Muhammad itu adalah nama lain daripada Allah. Mereka mengatakan Muhammad itu adalah nama lain daripada Allah. Sehingga dikala kita berdoa, Ya Muhammad, berarti seolah-olah kita mengatakan Ya Allah. Boleh atau tidak? Boleh. Anggapan mereka, bukan anggapan kita. Karena mereka meyakini bahwa Muhammadun itu adalah nama lain daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah orang-orang yang ekstrim. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini inti pembahasannya ya. Jadi menjawab tentang Ustadz Khalid yang mempermasalahkan nariyah sebetulnya secara parsial ya. Sudah pernah kita bahas di part-part sebelumnya. Tetapi pada video kali ini kita akan spesifik membahas tentang sighat sholawat atau tawasul dengan Nabi yang secara langsung diajarkan oleh Nabi. Di dalam Majmu'ul Fatawa Syekh Ibn Taimiyah. Majmu'ul Fatawa Syekh Ibn Taimiyah di halaman 264. Dikatakan di situ qala haddatsana Abu Hashim. Ada seorang namanya Abu Hashim, sami'tu Katsir bin Muhammad bin Katsir bin Rifa'ah yaqul. Seorang bernama Katsir bin Muhammad bin Katsir bin Rifa'ah mengatakan, beliau menceritakan ya, ja'a rajulun ila Abdul Malik bin Sa'id bin Abjar. Ada seseorang datang kepada Abdul Malik. Beliau ini seorang tabib, seorang dokter kalau sekarang ya.
yang mana laki-laki ini mau memeriksakan penyakitnya. Fajassabatnahu faqala bika daun la yabra'u. Jadi datang ke Syekh Abdul Malik tadi, kemudian laki-laki ini tidur di ranjangnya mungkin ya. Sama Syekh Abdul Malik ini, yang tabib ini dipegang perutnya. Bika daun la yabra'. Kamu ini punya penyakit yang tidak bisa sembuh. Punya penyakit yang tidak bisa sembuh. Divonis langsung. Qala ma huwa? Penyakit apa itu? Qala ad-dabila. Semacam penyakit dalam ya. Tapi ad-dabila ini penyakit yang menurut tabib Abdul Malik bin Said ini tidak bisa sehat gitu. Qala, maka rawi mengatakan fatahawwala rajul, laki-laki yang sakit ini langsung shock mungkin, keluar kemudian berpaling sembari mengatakan Allahu Allahu Allah. Jadi, karena mungkin shock dengan keadaan sakitnya yang divonis tidak bisa sembuh. Maka dikatakan laki-laki ini yang sakit ya, Allahu Allah Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah ini Tuhanku yang tidak mungkin aku sekutukan Allah dengan apapun. Allahumma, wahai Allah, inni atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada orang a'ma, yang sudah kita bahas di awal tadi. Aku menghadap kepadamu ya Allah dengan barokah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ini Nabi Muhammad di Madinah sudah wafat lama begitu ya. Ini ada orang memanggil nama Nabi, ya Muhammad. Poinnya Nabi udah wafat. Inni atawajjahu bika ila rabbik. Aku menghadap dengan kemuliaanmu ila rabbik. Aku menghadap kepada Allah dengan membawa kemuliaanmu begitu. Ini namanya tawassul ya. Kepada Tuhanmu wa rabbi dan Tuhanku. Yarhamuni bima bi. Semoga dengan aku bertawasul kepadamu, Allah akan merahmatiku, yakni memberikan kesembuhan kepadaku, bima bi, dengan penyakit yang sedang aku idap ini. Akhirnya membaca doa ini, kemudian datang lagi ke Sayyidina Abdul Malik bin Said yang tabib tadi. Qala fajassabatnah. Diperiksa lagi perutnya setelah membaca tawasul ini. Maka faqala Abdul Malik yang tabib ini mengatakan, qad barikta ma bika illatun. Wahai laki-laki, sekarang kamu sudah sehat, ma bika illatun. Kamu sudah tidak ada penyakit lagi. Artinya apa? Vonisnya, analisa dokternya ini berubah 180 derajat. Yang awalnya ini dikatakan tidak mungkin sembuh, tapi ketika diperiksa setelah tawasul kepada Nabi, ternyata penyakitnya udah nggak ada. Qultu, ini menariknya, Syekh Ibn Taimiyah mengatakan hadza du'a wa nahwuhu. Doa semacam ini dan semisalnya ya, qad ruwiya, telah diriwayatkan annahu da'a bihis salafu. Para ulama-ulama salaf ini yang mengatakan Al-Imam atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Doa ini, doa tawasul kepada Nabi, itu adalah doa yang sering digunakan atau telah digunakan oleh para salaf. Oleh para salaf. Jadi kalau ada yang kemudian mengatakan doa tawasul kepada Nabi itu khusus ketika Nabi masih hidup, dengan sendirinya terbantahkan dengan apa yang kita baca di sini. Nah, lebih lanjut, ini ngomong-ngomong soal tawasul kepada kuburnya Nabi ya, atau tawasul ketika Nabi sudah wafat gitu. Di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, juz 16 halaman 400. Waruwiya an Abi Bakar bin Abi Ali qala kana Ibnul Muqri yaqul, dikatakan bahwasanya Ibnul Muqri, ya, Ibnul Muqri ini termasuk salaf ya. Beliau mengatakan kuntu ana wa Tabaraniyu, saya dan Imam Tabrani yang perawi hadis itu, wa Abu Syekh, dan seseorang yang bernama Abu Syekh fil Madinah. Waktu itu kami bertiga ada di Madinah. Dhaqa binal waktu, kami memiliki waktu yang sempit. Fawasolna dzalikal yaum, kami
wasola ini la'allahu berpuasa wisol ya. Jadi sudah sore, sudah maghrib, mau buka nggak ada apa-apa ya. Falamma kana waqtul isya hadartul qabra. Karena sudah isya ternyata belum ada makanan, maka hadartul qabra, saya datang ke kuburnya Nabi. Waqultu, ini kata Ibnu Muqri, beliau mengatakan, ya Rasulullah al-ju', ya Rasulullah al-ju'. Wahai Nabi, saya lapar. Ini di hadapannya Nabi ini. Nabi sudah wafat. Karena sekali lagi Ibnul Muqri itu kalau tidak salah lahirnya beliau itu 285 Hijriah. Nah, Ibnul Muqri mengatakan ini al-ju' ya Rasulullah. Ya Rasulullah lapar ya Rasulullah. Faqala li at-Tabarani. Maka temanku at-Tabarani mengatakan ijlis. Ibnul Muqri duduk sini. Imma an yakuna rizku awil maut. Ini imma wa imma kata beliau. Kalau memang tidak ada makanan ya udah kita mati ini. Kenapa? Kita kelaparan, sudah waktunya berbuka dan belum ada makanan. Kemudian fakumtu ana wa Abu Syekh. Saya berdiri bersama tadi sahabatnya Abu Syekh. Fahadarul baba alawiyun. Maka datang ke pintu masjid atau alahu pintu makam ya. Seorang alawiyun, seorang alawi. Fafatahna lahu, maka kami membukakan pintu untuk alawi tadi. Fa idza ma'ahu ghulamani. Seorang alawi ini membawa dua budak kecil, dua anak kecil ya. Biqaffataini fihima syai'un kasir. Ternyata membawa dua wadah yang mana di dalam wadah itu ada banyak sekali makanan, banyak sekali perbendaharaan. Waqala, kemudian Alawi ini mengatakan, syakautumuni ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aituhu fin naum fa amarani bihamli syai'in ilaikum. Lihat. Maka Alawi ini mengatakan, tadi kamu mengadu kepada Nabi ya, dan ketika kamu mengadu kepada Nabi, maka saya melihat Nabi datang ke mimpiku. Jadi Alawi ini cucunya Nabi ya, datang kepada tidurku dan fa'amaroni bihamli syai'in ilaikum. Nabi memerintahkanku untuk membawa sesuatu untuk kalian. Lihat. Ini Ibnul Muqri bertawasul di makamnya Nabi, mengatakan alju, lapar ya Rasulullah, lapar. Kemudian ada seorang alawi datang membawa makanan, mengatakan saya dihadiri oleh Nabi di mimpiku, diperintahkan oleh Nabi untuk membawa sesuatu untuk kalian. Ini yang meriwayatkan, yang mencatat Al-Imam Az-Zahabi, murid dari Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak boleh kita bertawasul kepada kubur Nabi atau mengatakan syirik bahkan, maka Anda telah mensyirikan Ibnul Muqri. Yang mana riwayat ini dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi, seorang ulama yang kita akui betapa kealimannya beliau. Ala kulli hal, ini semua menjadi jawaban ya, bahwa oke, kita setuju bahwa memang ada khilafiyah, tawasul kepada makam orang-orang yang sudah meninggal itu ada khilaf. Tetapi bagi kami yang mengatakan boleh, ini menjadi dalil untuk menguatkan bahwa tawasul kepada orang yang sudah wafat itu diperbolehkan begitu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan intinya kita bukan lagi pinter-pinteran, bukan lagi sok jagoan ya, tetapi kita kepengen menyampaikan kepada halayak bahwa apa yang kami amalkan itu ada musalsalnya, sanad-sanadnya kepada ulama-ulama terdahulu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang kredibel di bidangnya. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.